Oke, kayak biasa ya teman-teman ya, kita tunggu 5 menit sambil nunggu yang lain dulu. Tinggal satu orang lagi.
Udah 5 menit teman-teman. Yuk, semuanya nyalain kamera. Aku langsung mulai yuk. Oh iya, Cek, kita lupa ke absen. Nah, hmm, yang lain bisa? Agnes, Rizky, Joan, Dava, Devika, Bintang. Oke. Agnes, Dava, Rizky, gimana bisa? Kameranya jelek. Iya, sama. Punya aku juga jelek. Bintang gimana? Oke ya, sambil nunggu Bintang, aku izin share screen. Bentar. Ya. Nih, teman-teman. Jadi topik kita hari ini itu tentang, udah kelihatan kan? Ya udah. Oke. Jadi topik kita hari ini itu tentang list teman-teman. Ada yang nggak tahu list itu apa? Ada yang nggak tahu nggak? Nggak tahu tentang list. Tahu lah ya. Udah, maksudnya kata-kata list itu udah pernah kita dengar di kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa itu list? Ada yang mau kasih apa sih namanya ulasan? Kira-kira list itu apa? Kok sampai kita bahas di Python? Nah, ada yang mau kasih jawaban, opini? Lewat chat nggak apa-apa, lewat voice nggak apa-apa. Daftar. Catat, daftar. 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 Yang lain? Chat, oke. Kategori. Yang lain? Oke, gitu aja ya. Nah, eh, benar, emang list itu kayak daftar. Nah, kenapa kita pelajarin ini? Jadi kita nanti akan apa sih namanya? Terapin list di Python. Ya, jadi ini aku ada contoh kode. Nih, ada yang masih ingat nggak run in buat apa? Run in. Ada yang masih ingat nggak? Chat. Oke, kategori untuk random. Ya, benar. Jadi ini run in itu dipakai buat nampilin angka acak ya dari 1 sampai 3. Nah, itu nanti angka randomnya kan akan kesimpan di variabel angka nih, ya kan? Nah, kalau misal nih angkanya itu pas keluar angka 2, nah, berarti kan di sini. If angka sama dengan 2, nah, nanti kartu tanya set text bahasa apa yang digunakan di Perancis. Nah, set text ini buat apa sih, Kak? Ini yang kemarin masuk pasti inget dikit-dikit. Jadi, kemarin kalau nggak salah kita itu bikin simple game yang mana itu soal sama jawaban, ini question, ini answer. Nah, itu kan kita cocokin ya antara jawaban sama soal. Kayak gitu. Nah, nanti kalau pas pertanyaan apa? Angkanya 2 nanti keluar question 2. Nah, kalau jawabannya 2 berarti pas jawabannya 2 kayak gitu. Nah, kode ini semuanya hanya untuk 3 pertanyaan, teman-teman. Ya. Kok bisa 3, Kak? Iya kan ini. 1, 2, 3. Ya. Dan kita pun juga udah batasin di atas, range 1 sampai 3. Nah, masalahnya nih, kalau misal kita mau bikin game pertanyaan random kayak gitu, kalau misalnya ada terdapat 10 atau mungkin bahkan 100, kira-kira gimana teman-teman? Apa iya kita mau bikin ini sampai 10 sampai 100, bikin if angka 4, if angka 5, if angka 6, if angka 60, if angka 63, if angka 78, if angka 100, apakah semua teman-teman akan tulis? Nah, ya bisa aja, tapi capek ya kan. Nah, ya. Untuk sampai ke pertanyaan ke 100, kamu harus melakukan 100 pengecekan. Jadi kita harus ngecek apa bikin if 1 sampai 100. Ya. Nah, sebenarnya ada cara yang ya sebenarnya sama sih di definisiin 1 sampai 100, cuma ada yang lebih mudah dilakukan. Nggak harus ngetik if seperti ini, ya kan? Harus ada if, kayak gitu kan agak repot. Nah, jadi nanti kita bisa bikin supaya ini itu eh, dinamis gitu, dinamis. Kita masukin ke dalam daftar. Ini juga kita akan bikin dinamis, bisa aja. Nah, nah, ini akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Nah,
Ini struktur yang menyimpan kumpulan nilai sudah terkenal oleh programmer. Nah, kebutuhan untuk menyimpan data bersamaan terjadi sangat sering. Maka struktur data sudah termasuk di library standar Python. Nah, ini jadi contoh ada kumpulan pertanyaan bernomor. Pertanyaan satu kita set di nomor 0. Pertanyaan 2 1, pertanyaan 3 2. Kak, kenapa sih mulainya dari 0? Ini pertemuan awal udah aku jelasin. Jadi di Python, indeks itu mulai dari 0 ya, bukan dari satu. Mungkin ada bahasa pemrograman lain, indeksnya start dari satu ada, kayak gitu. Cuma di Python dia startnya dari nol. Nah, oke. Nah, ini aku skip. PyGame, oke skip aja deh. Ini udah. Ini kalau mau import PyGame, ini kemarin udah. Ngatur warna juga udah. Ini buat ngatur ukuran. PyGame display set mode ukuran width sama height 500. Window, fill. Nah, pakai warna apa? Pakai RGB color, ya kan? Ini PyGame display update buat update tampilan kita. Nah, ini time clock buat ngatur timer berapa berapa FPS sih setiap kali kita mau refresh view-nya seperti itu. Nah, RGB color ini ada linknya nanti kalau butuh aku share. Oke, loop ini udah. Oke, ini bikin kotak PyGame rectangle. Nah, ini buat gambar kotaknya, nampilin kotaknya ya. Kalau ini kita bikin kotak tapi baru kita simpan di variabel. Nah, ini yang bikin kita tampil ya. Tampilnya pakai ini ya. MW itu berarti kan main window kita, jendela kita. Ini warnanya fill color. Ini rek dari sini ya. Sambil jalan aja nggak apa-apa ya. Terus juga kodenya nanti tetap ngetik nyontek kok, nggak apa-apa. Ini pygame init. Ini buat nyalain pygame kita. Jadi kalau mau pakai pygame, kita harus pakai pygame.init. Nah, ini buat ngatur font, ini buat render font kita, tapi masih di variabel pertanyaan, ya. Nah, untuk nampilinnya kita pakai bleed, ya. Main window, bleed, question, question tuh ini. Harusnya ini question sama. Question ini koordinat x, y. Nah, jadi kalau mau nampilin teks seperti itu. Oke, nah kita masuk ke topik kita hari ini tentang list. Nah, jadi gini teman-teman, list itu struktur untuk menyimpan jenis data. Jenis data berbeda dengan berurutan. Kalau teman-teman bingung bacanya, intinya gini teman-teman. List itu, dia itu variabel, tapi bisa diisi banyak nilai. Ya. Kalau variabel biasa kan isinya cuma satu. Misal, hasil itu aku isi 5, ya kan? Kalau aku print hasil, berarti tampilnya berapa? Hasil 5 print hasil. Berarti print apa? Yang keluar apa? Yang keluar? Bingung. 5 5 5 ya. 79. Kok 79? Ini loh, Aku aku belum bahas 79. 5 ya. 9. 5. Ini kan aku ceritanya gini, variabel biasa ya. Hasil isinya 5. Kalau aku print, print hasil, 175. 171. ya enggak ini masih 5 lah. Ini masih variabel biasa. Nah, ini kita mulai masuk ke variabel apa? Tipe data list ya. Ini nama list kita. Nah, kalau mau bikin list pakai namanya ini apa? Square bracket apa sih? Kurung siku. Nah, kurung siku. Ya. Jadi silakan teman-teman masukin item teman-teman di dalam kurung siku. Ingat, tapi harus satu tipe data. Kalau string string semua, integer integer semua, float float semua, gitu ya. Jangan di mix. Nah, nanti kalau mau ngakses, kita pakai yang namanya index. Ya, sama ketika teman-teman pakai apa sih namanya yang manggil beberapa kata itu loh yang pertemuan awal-awal dulu ya kita pakai indeks jadi misal nih let's say teman-teman mau manggil angka ini 160 berarti cukup kita tulis seperti ini hasil 2 nah gini kalau kita mau ngakses ini indeks nomor 2
Ya. Jadi bukan bukan hasil 3 tapi indeks 2 apa? Hasil 2. Karena kita indeksnya start dari 0. Seperti itu. Nih, kalau teman-teman bingung seperti ini, ya. Aku ada print hasil terbaik, hasil, hasil indeks 0. Indeks 0 berarti indeks awal, ya. Indeks awal. Nah, kalau di run hasil terbaik 181 gitu. Artinya masih bingung nggak? Aman kan? Nah, ini ada beberapa metode yang bisa kita lakuin pakai list. Nah, pakai contoh aja deh. Hmm, nah ini, yang pertama, ini kalau mau bikin list kosong, ya. Ini kalau mau bikin list kosong, kita pakai variabel equal sama dengan list kurung buka kurung tutup. Atau teman-teman bisa seperti ini, laboratorium. Nah, gedein. Nah, misal partisipan. Nah, ini kalau mau bikin list kosong. Nah, kan list kosong. Atau teman-teman bisa seperti ini. Langsung aja seperti ini. Nah, kalau mau diisi ya gampang, tinggal seperti ini. Jenny, terus siapa lagi ya? Agnes, terus siapa lagi? Jessica, terus siapa lagi? Adara. Nah, seperti ini. Ya. Jadi dia itu variabel, tapi dia bisa diisi banyak nilai. Gitu. Nah, ini append itu buat nambahin item ke list kita. Tapi dia akan nambah di ujung akhir. Ya. Jadi contoh seperti ini. Aku punya partisipan, terus aku mau partisipan append seperti ini. Append. Nah, append siapa? Rizky gini. Nah, aku print lagi. Nah, kan? Dia akan nambah di paling ujung terakhir. Gitu. Oke. Nih, saya ada contoh lagi. Ini ya, bikin list kosongan, nama, input nama. Well, nama tidak sama dengan 0. Nolnya huruf, bukan angka ya. Kita nggak pakai int di sini. Partisipan, append nama. Nama input lagi, diulang terus. Ya kan, diulang terus. Nanti kalau udah, kita print grup telah diketik partisipan. Gitu. Oke, kita coba. Nih, kita disuruh ngisi nama akhir partisipan. Kalau ini aku si Dava, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau aku si Dava, nanti yang terjadi apa? Kalau aku enter, yang terjadi apa? Nangkep nggak maksudnya? Kalau aku ini enter, apa yang akan terjadi? Coba ya. Nah, dia disuruh ngisi data lagi. Oke, sekarang aku isi Adara. Aku enter lagi ya. Nah, dia disuruh ngisi nama lagi. Ya kan? Next. Misal siapa ya? Bintang. Nah, gini. Oke, paham ya teman-teman ya? Ini ada chat, siapa nih? Lagi dan lagi ya. Terus gimana nih teman-teman caranya biar kita stop? Biar kita Ketik nggak ditanya nol. terus. Nol. Nah, grup telah diketik Java Adara Bintang. Ya. Jadi dia sesuai urutan dari awal kita nginput. Karena kita pakai append. Append itu buat nambah item di list. Kayak gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Ini partisipan mode elemen. Oke. Ini jangan bingung ya. Ini kita langsung ngisi. Kayak tadi yang aku jelasin. Jadi kita bisa langsung isi ini seperti ini. Misal dari awal udah aku isi ini Devika gini. Nah, kan?
Kayak tadi Java, terus siapa tadi? Bintang, Adara, 0. Nah, jadi dari awal udah aku set ada Devika, gitu ya kan? Ini. Ini buat ngecek, ada nggak Johnson di partisipan? Nah, pastinya kalau ini dijalanin, nanti kalau nggak true ya false. Ya. Jadi ini buat ngecek. Apakah Johnson ada di partisipan? Kalau ada, berarti nanti dia tampilnya true. Kalau nggak ada berarti false. Ini buat ngurutin sort variabelnya titik fungsinya sort. Ngurutin ascending ya. A B C D E F G maju. Tapi disclaimer teman-teman, ini itu urutannya gini. Apa sih? A sama A besar ini dia case sensitif ya. Jadi kadang teman-teman akan menjumpai misal nih ada nama Adara, misal nih ya. Ada nama Adara, terus ada nama Devika, terus nanti ada nama Bintang, terus nanti ada namanya eh, Rizky seperti ini. Nah, dia R-nya kapital ya. Kalau di sort nanti kemungkinan Rizky ini ada di atas. Bisa aja ya. Setelah itu disusul Adara, Bintang baru Devika. Kenapa seperti itu? Karena dia itu case sensitif ya. Antara A ini sama R ini dia beda. Aku lupa mana yang duluan. Yang jelas dia beda. Tapi kalau antara A, B sama D ini dia pasti urut. Nanti yang keurut berarti Adara, Bintang, Devika seperti itu. Untuk Rizky kalau nggak di paling atas ya paling bawah kayak gitu. Ya, jadi dia beda. Oke, lagi ini nggak usah deh. Skip aja, skip, skip. Ini buat eh, repeat, buat ngulangin. Line. Line ada yang masih ingat ya buat apa? Line. Menentukan panjang dari list hasil. Masa nggak ada yang ingat? Ini pertemuan awal-awal loh. Ya, ngitung panjang karakter. Nah, sama. Di list juga kita bisa pakai line. Ini buat ngitung banyaknya item di list kita. Nah, jadi kayak gini. Ini hasil, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita line dalam kurung hasil, nanti keluarnya angka 7. Kayak gitu. Oke, skip. Ini nggak usah deh ya. Oke. Nah, ini lagi. eh ini agak itu sih. Tapi nggak apa-apa. Ini itu. Oke, aku tanya dulu teman-teman. Hasil ini baris satu, dia itu apa tipe datanya? Eh string kah, integer kah, apakah list? Menurut teman-teman, hasil baris satu. Ada yang nangkep nggak? String. String. Nah, sip string. Nah, fungsinya split ini, dia itu buat ngubah, ngubah jadi list dengan split yang kita mau. Ya. Kalau teman-teman lihat, di sini kan ada spasi tuh. Nah, dia akan nge-split. Tiap kali dia menjumpai spasi di hasil, dia akan ubah apa? Dia akan slice itu dia potong jadi sebuah item di list. Jadi gini. Nah, ini ya, aku print biar teman-teman bisa tahu bedanya. Aku print 2 kali. Berarti yang hasil ini itu merupakan representasi dari yang baris pertama, ini baris keempat. Nah, ini ya. Ini string biasa. Ini yang udah kita convert jadi item list. Nah, Kak, kalau misalnya pemisahnya nggak pakai spasi gimana, Kak? Oke, misal nih, contohnya teman-teman punya data tapi dipisahnya pakai koma. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa split pakai koma seperti ini. Nah, apa itu jadi kalau kita pakai spasi? Nah, dia tetap jadi satu item. Teman-teman perhatiin, kutipnya ini cuma ada satu. Ya, bedain sama yang tadi. Bedain sama yang ini. Sorry. Bedain dengan yang ini. Jadi ini pemisahnya spasi, ini pemisahnya koma. Bentar. Hasil, oh ini udah jadi itu ya. Sorry, sorry. Aku convert lagi. Nah, gini.
Nah, oke. Jadi eh, ini hasil aku split pakai koma. Nah, dia jadi 4 item. Kalau ini dia masih satu item. Ya, jadi kayak gitu. Kita pakai split. Oke, ini buat len, ini buat nilai. Append, remove buat hapus. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Apa bingung? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan teman-teman coba duduk ya. Seperti biasa. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, kita discuss bareng-bareng ya. Nanti silakan masuk ke modul 6 nih teman-teman. Modul 6 pelajaran juga di list ini, list latihan ya. Ya, silakan teman-teman share screen. Nomor satu aku bantu nggak apa-apa deh. Nomor satu ada 4 checklist. Nah, Bintang, Dava, Devika, Joan, kalau mau share screen silakan. Modul 6 pelajaran 2. Nomor 2 nggak perlu bantuan lah ya, bisa kan? Aman. Nomor satu udah aku share teman-teman. Kalau bingung, lihat aja nomor satu. Ya. Rizky bisa, Rizky? Joan bisa share screen, Joan? Apa ada kendala? Udah aku share bintang nomor satu. Oh, ya udah oke, Joan.
Aku tungguin sampai setengah lima. Oh, udah setengah lima. Oke, aku share nomor dua. Yang start di nomor dua, aku share nomor dua. Nih, yang nomor tiga silakan dicoba 3 menit. 3 menit aja deh. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Satu dua udah aku share ya. Di WA, di Zoom, udah semua. Ah, ini kok not define, Kak? Name element is not defined. Emang ada kata-kata elemen dapat dari mana, Agnes? Variabel elemen isinya apa? Kamu tahu nggak? Kalau searching kan ada, itu kan baris 2, 3 kan ada searching. Elemen dapat dari mana? Jadi ini diganti searching. Masa kayak gitu? Coba aja, Agnes. Coba aja. Nah, argumennya salah. Searching sama dengan searching jelas terus lah. Ya, dicoba dulu aja, Agnes. Gak apa-apa. Sambil nunggu yang lain aku. Oke, Rizky. Oke. Dan Mak Bintang. Oke. Ada lagi yang tembus nomor 3. Baru Jefta sama Agnes ini yang udah. Yang lain nyusul, guys. 2 menit lagi deh, 2 menit lagi.
Ya. Nomor 3, aku izin stop share. Baru 2 orang yang bisa, gak apa-apa. Oke. Nomor 3. Nih, ini list kita. Users, isinya ada 4 ya kan? Ngurutin daftar murid, berarti kita harus urutin ini, users. Kayak tadi, users dot sort. Nah, oke. Bentar. Users dot sort. Oke, total murid. Nah, ini banyak pengguna. Jadi maksudnya tuh kita disuruh ngitung ini tuh ada berapa sih? Nah kan ada 4. Tapi kita hitung 4 pakai len. Nah, users ini. Oke, lanjut. Pencetakan cantik dari daftar murid. Satu. Ini satu ya kan? Buat identitas. Daftar pengguna, for user and users. Oke, I satu user. User. Oh, user ini. Nah, total pengguna banyak pengguna. Kita coba deh. Gitu aja ternyata. Oke, ini aku stop share. Silakan teman-teman share screen. Ini tak kirim jawaban nomor 3. Yuk, yang lain share screen aja. Oke, bintang oke. Darah oke. Cifta oke. Devika oke. Users.sort itu nggak usah dikasih item lagi alih dharma ini. Ya. Cukup kurung buka, kurung tutup. Ya. Nggak usah dikasih apa-apa. Langsung centang aja, nggak usah pakai play button kelamaan. Nah, sip. Oke. Rizky. Line. Line dari users. Sip. Oke, Rizky. Agnes, oke. Kak, ini Deva. gimana? Kain apa? Bentar, Agnes ya. Biar bareng-bareng. Ya. Oke, nomor 4 coba dulu aja teman-teman 3 menit ya. Biar kita bareng-bareng.
Coba langsung pakai centang aja dah, Pak. Bisa nggak? Sip, oke. Berarti baru Java aja yang bisa nomor 4. Oke ya, aku izin stop share. Aku mau jelasin nomor 4. Oke. Eh, nomor 4. Selesaikan program. Jadi ini tuh program membantu pengelola mengambil keinginan. Jika pemain telah memasukkan permintaan, cetak permintaan ditemukan. Jika permintaan belum dimasukkan, cetak permintaan tidak ditemukan. Intinya tuh gini, eh, ini kan games itu kan list kita, ya kan? List kita. Searching itu input kita. Nah, kalau misal nih, yang kita input nanti kok salah satu di antara beberapa games ini nanti akan tampil permintaan ditemukan. Nah, tapi kalau nggak ada, nanti akan tampil permintaan tidak ditemukan. Contoh nih, ini kita isi CSGO. CSGO kan ada. Nah, kalau ada berarti kita tampilin permintaan ditemukan. Seperti itu. Nah, oke. Berarti kita pakai if, ya. If searching, searching, nah, in games. Nah, baru deh kita print permintaan ditemukan, else permintaan tidak ditemukan. Gini, sorry. Nah, CSGO. Nah, udah gitu aja. Tambahnya ini ya. Aku screenshot. Nah, oke, aku stop share. Silakan teman-teman saya skin lagi. Nah, tambah 4. Yang udah silakan next ke nomor 5 sambil nunggu teman yang lain. Izinkan. Oke, dah Pak. Searching Rizky, bukan sering, sering. Searching. Oke, ada Ra. Teliti lagi ada Ra, ya. Oke, buat nomor 5 aku tungguin 4 menit. Ya, silakan dicoba.
Ya, kita coba discuss bareng-bareng. Udah 4 menit. Nah, oke. Oke, inti dari soal nomor 5 ini, itu kita disuruh ngisi game, ya kan? Nah, ini program akan berhenti kalau kita isi nol sesuai dengan ini, apa, hintnya, ya. Nol berhenti memasukkan. Kalau udah, nanti kita tampilin daftar permainan. Ini urut teman-teman, berarti kita pakai sort function, tapi juga teman-teman harus perhatikan tips di sini. Ingatlah sensitivitas huruf kapital. Game misal monopoli sama monopoli dengan M besar itu harus sama. Ya, berarti kita harus pakai lower gitu. Kenapa harus disamain sih? Ya tadi aku bilang M ini sama M ini tuh beda. Di Python dia benar-benar sensitif. Ya. Jadi nanti kalau di sort kemungkinan nanti eh, apa nggak bisa urut kalau kita nggak pakai lower seperti itu. Nah, games berarti kan bedanya aku tanya dulu. Bedanya games sama game apa kalau bahasa Inggris? Teman-teman tahu nggak? Games sama game kalau bahasa Inggris. Game itu satu, games itu banyak. Nah, kayak gitu. Berarti kita harus eh, paham kalau games itu nanti buat store, buat nyimpen nanti list kita, item kita. Nah, berarti kita bikin aja list gini boleh, atau seperti ini juga boleh, ya. Ini nanti buat nyimpen item game kita. Ya. Nah, dari sini kita input, masukkan game. Nah, nol berhenti memasukkan. Nah, seperti ini. Nah, while game is not equal to off. Nah, gini. Oke. Jika game sudah, nah ini ada validasi teman-teman. Jika game sudah ada di daftar, maka sebagai berikut harus dicetak. Game sudah direkam. Oke. Berarti gamenya ini, oh gini aja deh. Gamenya kita bikin lower. Game equal game dot lower. Nah, gini. Dari sini kita cek if game in games. Nah, nanti kita tampilin game sudah direkam. Ini kan? Nah, nggak pakai titik, nggak pakai titik. Oke. Else-nya, berarti kan gamenya belum ada di list. Nah, berarti kita append. Games.append game. Ya. Games itu list kita tambahin game. Nah, kalau udah, berarti kita bikin input lagi. Nah, oke, kayak gini. Sip. Oke, kalau udah diisi nol, berarti kan kita keluar dari pelulangan. Kita urutin teman-teman. Games, sort. Nah, baru deh kita tampilin. Daftar permainan. Nah, games. Coba. Apa tadi? Pick, Munchkin, sama alias. Nol. Ah, sip. Oke, ini aku screenshot. Mana nih screenshot? Oke. Aku stop share. Silahkan teman-teman share screen. Ini nomor 5 aku share. Everyone. Number 5. Aku kirim di WA juga.
I-nya kamu kapital, Cipta. I kamu kapital. Ini dapat dari mana? Nah, itu lagi. Ini lagi depannya, Cipta. Dim sort ini buat ngurutin doang, Cipta. Ya, jadi dia nggak bisa nampilin, karena dia cuma ngurutin. Jadi dia harus dikode sendiri, tapi nggak bisa dilangsung. Kayak gitu. Bisa, Rizky? Masih kosong? Udah aku share nomor 5 di WA sama di Zoom. Nah, Nino masih. Ini masukkan game. No, masukkan game lower. Hmm, ini well game, Jessica. Not games. Without S. Kak, ini kalau bisa stop ke bintang. Karena kamu, karena kamu. Ini baris apa ini? Baris dua antara 2 sama 3. Kamu belum pakai lower. Nah, itu di copy aja. Tapi jangan lupa dikasih kurung buka, kurung tutup. Di copy jangan dipindah. Bintang. Eh, Game equal game dot lower. Sama dengan. Game sama dengan game dot lower. Gamenya ditulis lagi.
Ini belum dikasih kurung bintang. Ini M-nya besar nanti ya, bintang. Ini kenapa lagi Devika? Mm-mm. Saya coba Devika. Mm-mm. Well, Kim, Kim to lower. Masukkan Kim, Kim lower. Well, Kim. If Kim in Kim's, Kim else, Kim's, append Kim, Kim. Mm-mm. Kim sort. Apa ini yang beda? Coba aku cek satu-satu deh. Punya. Ini jangan dikasih game dulu. Ali Dharma ini gamenya masih kosong. Jangan dikasih game dulu. Mm-mm. Masukkan game, no berhenti memasukkan. Ini salah. Game sama dengan game lower. Nih, while game, game. Mm-mm. Else, game, append, game input, game lower. Berhenti masukkan game sort. Daftar permainan. Ini bintang udah bisa. Devika. Ini punya Devika yang salah mana sih? Masukkan game. Nol berhenti. Memasukkan gamenya kita lower. While game tidak sama dengan nol. Kalau gamenya ada di games, game jadi direkam. Games, append game. Coba play lagi, Devika. Ini. Pakai centang aja coba. Ini nol apa O sih? Nol. Coba. Heeh.
Iya, emang kurang titik dua, tapi nanti ini tuh nolnya dia masih bisa ke loop. Yang ini emang salah. Data permainan harus ada titik dua. STR has not input sort. Games dot sort. Ini daftar permainan titik dua Devika. Permainan titik dua. Sip. Ya. Bagai centang Devika. Ya. Devta udah. Rizky udah. Anitama udah. Oke, aku hapus dulu layarnya. Oke, Dev. Sip, udah semua kan? Nomor 6, coba aja. Aku tungguin 3 menit deh. 3 menit ya. 3 atau 4 menit deh.
Ada yang bisa nomor 6. Masih kosong. Oke, bad input. Coba kita discuss bareng-bareng. Izin stop share. Oke. Ini kita disuruh masukin skor, ya kan? Nah, ini dia looping terus teman-teman sampai nanti kita isi nol. Berarti kalau kita isi nol, loopnya stop. Terus kita tampilin daftar nilainya sesuai yang kita input tadi, ya kan? Nah, terus kita itu disuruh ngitung performa. Cara ngitung perform, cara ngitung performnya gimana, Kak? Nih, performa murid dihitung pada akhir sesi latihan. Ya, maksudnya ini latih data, bukan latihan workout gitu, bukan. Oke, performa adalah jumlah angka 5, 4, dan 3. Ya, dibagikan dengan total banyaknya nilai. Nah, terus nanti dikali dengan 100. Contoh, ini banyak 5 ada berapa sih? Oh iya, ini ada satu, ya kan? Angka 4 ada berapa? Oh iya, satu. Angka 3 ada berapa? Oh iya, satu. Nah, berarti 3 dibagi dengan banyak data. Kita tadi ngisi 1, 2, 3, 4 kali, ya kan? 3 bagi 4 kali 100. Nah, dikalikan dengan 100, ya kan? Coret-coret 25. Nah, berarti 75. Gitu. Nah, nah kan? Tulis program. Oke. Hmm, apa ini? Score equal input, masukkan skor, uh, 0, berhenti, memasukkan, nah gini, ya kan? Oh iya, BTW ini skornya kan dia angka, berarti INT. Nah, while score is not equal to zero, gini, berarti tanya lagi. Oh iya, kita cek dulu. Ini angkanya itu if score eh, sama dengan 5 enggak? Atau skornya sama dengan 4 enggak? Or skornya sama dengan 3 enggak? Nah, kalau iya berarti apa sih? Jumlah 543 kita set dulu 0. Berarti jumlah 543 kita plus 1. Ya kan? Terus habis itu kita jangan lupa juga bikin, aku pindah pindah di atas saja biar nggak bingung. Nih, data, bikin list kosong. Ya kan? Data kita append dengan skor ini, ya kan? Oke, kalau udah berarti kita print daftar nilai data ini per per print performa itu tadi rumusnya jumlah 543 bagi len dari data, ya kan? Terus nanti kalau udah dikali dengan 100. Gini, coba deh. 5, 4, 3, 2, 0. Betul. Ini aku screenshot. Oke, aku stop share. Silakan teman-teman share screen. Ya, nomor 6. Udah sampai nomor 6 aja gak apa-apa.
Oke, Cipta. Masukkan kayaknya dua ya, teman-teman ya. Masukkan. Kayaknya double. Ini masukkan skor. Ini kok masukin game aja. Dari tadi game mulu. Yo, cek lagi Ali Dharma. Hmm. Inputnya mundur, Dava. Ini loh. Ini mundur. 78 mundur. Variabel nggak boleh pakai spasi ya, Agnes ya. Ini nggak boleh pakai spasi. Kalau mau pakai spasi ganti underscore. Variabel nggak boleh ada spasi. Integer division by zero. Coba lihat Rizky, kodenya Rizky. Lebarin, gedein. Nah, kalau nggak bisa lihat. Nah, ini pembagiannya line data. Datanya nol. Data append. Datanya append score. Score, int. Coba lagi, coba lagi. Stop dulu. Mm-mm. Nah, oke sip. Coba pakai centang. In has no line. Apa ini? Line angka, bukan angkan. Kalau angkan kan dia eh, integer. Ini int. Itu int, betul. Nah, yang ini itu angka, bukan angkan. Kalau angkan dia int. Nggak bisa pakai line. Angka. Mm-mm. Oke, coba dicentang, bisa nggak? Sip, Devika. Oke, Adara gimana? Oke, sip, Adara. Deva, oke. Nah, nah, Agnes masih error. Hmm, is not defined. 534 apa 543, Agnes? Kebolak balik. 543. Nah, ya Agnes.
Sip. Oke, bintang. Kali Dharma udah, Rizky. Rizky belum. Hmm, masukkan skor, berhenti memasukkan, memasukkan Rizky. Kayaknya itu double. Ya, performa juga ini typo banget. Performa, kayaknya juga kapital. Performa, performa. Nah, dah, yuk. Oke, sip. Oke, ini aku lihat semuanya udah semua, nomor 6. Kalau gitu aku izin stop share ya teman-teman ya. Oke, terkait list ada yang mau ditanyain nggak? Nah, jadi intinya tulis dia kayak variabel, ya emang variabel sih, variabel. Tapi item yang disimpan di list itu bisa lebih dari satu. Nah, kalau mau akses, kita bisa pakai indeks. Seperti pelajaran kita yang awal-awal. Yang manggil beberapa huruf di dalam string kayak gitu. Enough teman-teman cukup? Kurang kedengaran. Talangin lagi ya. Jadi gini, eh, topik kita hari ini tuh tentang list. List itu variabel, tapi dia bisa diisi lebih dari satu item, ya. Kayak tadi ya kan, ada CSGO, Minecraft dan sebagainya ya kan. Itu list variabel, itemnya yang diisi bisa lebih dari satu. Kalau mau akses, kita bisa pakai indeks. Ingat di Python indeks mulai dari nol, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup itu dari aku teman-teman. Terima kasih ya yang udah join hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan seperti biasa hari Sabtu jam 4 sore ya. Saya Denny, aku pamit ya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Dadah.